naratif dan monolognya mengenai usulan gelar pahlawan bagi Soeharto. Memang usulan gelar pahlawan nasional atas Presiden kedua Republik Indonesia mendiang Jenderal Besar Soeharto sebenarnya sudah lama bergulir, terutama setelah gelar yang sama ditahbiskan untuk proklamator sekaligus Presiden dan Wakil Presiden pertama kita, Soekarno dan Hatta, pada 7 November 2012 silam. Dan pasca Munas luar biasa Partai Golkar di Bali kemarin, usul itu kembali menguat sebagai salah satu rekomendasi Munaslup, dan dari dulu hingga sekarang pro kontra pun memang tetap ada. Bagaimana seharusnya menyikapi polemik kali ini, sampai kapan hitung-hitungan lebih besar mana nih antara jasa atau pengabdian dengan nokta hitam di masa kepresidenan Soeharto akan terus berlangsung sampai kapanpun. Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio CNN Indonesia Prime News akhir pekan kali ini ada Pak Wimar Witular, mantan juru bicara Presiden, Abdurrahman Wahid yang juga pernah merasakan dinginnya penjara nih Pak sebagai tahanan politik di masa Orde Baru. Tidak lama, tidak lama. Tapi pernah lah Pak ngerasain nih Pak ya, dikirimin makanan sama teman-teman ya Pak ya dari balik penjara. Lebih lama. Kemudian ada Pak Mahadi Sinambela, politisi senior Partai Golkar. Halo Pak Mahadi, selamat datang di CNN Indonesia Prime News. Dan terakhir ada Mas Budiarto Sambati. Mas Bas, terima kasih sudah datang, jurnalis senior yang akan membahas mengenai masalah ini. Saya akan ke Pak Mahadi dulu. Pak Mahadi, kalau kita bicara mengenai salah satu rekomendasi, salah satu drama dari Munaslup Partai Golkar kemarin, selain masalah rekonsiliasi, ada ketua umum yang baru, ide atau apa ya Pak, wacana lama yang kemudian dinaikkan kembali, memunculkan ide untuk menjadikan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Kenapa kemudian di tengah Munaslup yang banyak sekali agenda, ide ini, wacana ini kembali dinaikkan? Seberapa penting sebenarnya Pak? Apa alasannya? Ya, saya kira dapat dipahami ya, karena memang Golkar ini dibesarkan oleh Soeharto. Walaupun sebenarnya awal berdirinya Golkar ini dari Bung Karno. Karena ketika Bung Karno mendirikan kelompok-kelompok fungsional itu, ketika dia mulai ditinggalkan oleh PNI. Tetapi Pak Harto yang mengambil kesempatan melalui pemilu 71. Dan ya terlepas dari apa kenyataannya bahwa mungkin jalannya pemerintahan mungkin tidak terlalu demokratis dan lain sebagainya di zaman itu. Tetapi orang Golkar merasa Soeharto adalah ya salah satu bapak yang harus dihormati. Terlepas dari betapa banyak kesalahannya. Dan mungkin generasi yang di Golkar sekarang ini sebenarnya tidak semua lagi tahu tentang Pak Harto. Makanya perlu ada legitimasi berupa kepahlawanan. Namun nampaknya kita sudah berdamai juga dengan sejarah gitu ya. Karena sekarang misalnya di Golkar itu ada Mbak Titi, Mas Tommy kemarin juga hadir Pak ya. Harto, Mas Tommy hadir. Walaupun yang seperti Mbak Tutut dan lain sebagainya itu sudah tidak berkiprah karena mereka mungkin sudah pada membina partai lain gitu. Menurut Anda momentumnya sudah pas saat ini Pak Mahadi, bahwa sudah waktunya masyarakat Indonesia, bangsa kita berdamai dengan sejarah, menjadikan Pak Harto? Ya itu sebenarnya sangat subjektif ya. Jadi tentunya tidak semua pihak, termasuk Pak Wilmar misalnya, yang ya pernahlah kena getahnya gitu. Saya orang yang pernah mengusung Bapak Pembangunan dari Surabaya ke Jakarta tahun 80. Tapi saya tidak pernah juga menikmati kejayaan Pak Harto. Karena mungkin zaman-zaman mahasiswanya saya banyak menolak gitu ya. Misalnya menolak proyek Taman Mini, menolak macam-macam itu. Nah, ketika politik ketika itu saya juga nggak kebagian. Tapi sekarang orang bilang saya political senior, Partai Golkar. Partai Golkar, senior politik itu. Tapi ya saya termasuk yang berpengalaman juga. Tidak menikmati lah. Saya bukan Harmoko, bukan Jakob Tobing, bukan. Tapi terlepas dengan segala macamnya, jasa-jasa Pak Harto perlu kita legitimasi. Saya kira perlu, kalaupun tidak diangkat jadi pahlawan, perlu tetap orang mengingat bahwa ada presiden kedua Indonesia yang pernah berbuat juga, walaupun mungkin
kata Pak Wilmar tadi banyak salahnya gitu. Itu hanya satu orang Pak, mungkin orang lain. Ya, jadi oleh karena itu saya kira perlu tetap ada yang mencatat. Jadi tapi apakah bisa dia jadi pahlawan nasional? Karena ini sudah usul yang kedua. Betul. Tetapi usul yang sekarang ini kan tidak masuk di dalam aturan aturan undang-undang, karena kalau mau diusulkan bukan partai yang usulkan, dari masyarakat bawah. Tapi Golkar harus percaya diri dong dengan ide ini sebenarnya kan. Ya, sebagai satu move politik saya kira ini adalah wajar-wajar saja. Menarik. Sebelum kita bicara mengenai move politiknya, Pak Wimar sedikit lagi Pak Wimar. Bagaimana Anda menanggapi bagaimana Golkar? Saya setuju, saya kira pendapat Pak Mahdi Snambela itu sangat berimbang. Bahwa dia perlu dihargai tapi tidak perlu jadi pahlawan, karena itu kuncinya, tidak perlu jadi pahlawan. Terus kalaupun jadi pahlawan saya setuju, pahlawan Golkar tapi ya. Karena Golkar tidak punya pahlawan lain. Ya. Masa Abu Rizal Bakri, masa Setia Novanto ya. Jadi serius aja. Memang he is the biggest figure di Golkar. Tapi menurut Anda memang perlu bangsa kita sudah berdamai, harus berdamai dengan sejarah. Justru harus Pak Harto diputihkan lah. Justru harus jangan didamaikan, karena itu kesalahan besar dalam sejarah bahwa kita mengorbankan tradisi demokrasi yang ada sejak zaman Pancasila, sejak awal Soekarno, kemudian dikekang oleh demokrasi terpimpin ala Soeharto, di mana hasil-hasil pembangunan fisiknya itu kalah jauh oleh pemasungan pikiran, sehingga sekarang orang kalau berpikiran bebas itu dianggap aneh, dianggap terobosan. Padahal orang Indonesia itu sebetulnya orang bebas. Jadi kalau ditimbang-timbang sebenarnya lebih banyak jasa atau mudaratnya, baik-baiknya mudaratnya lebih sedikit jasanya. Saya nggak ngerti arti mudarat, tapi sedikit jasa. Ya itulah Pak Wimar. Mas Bas, tadi kita masih bicara mengenai bagaimana Golkar memanfaatkan momentum ini. Munaslup kemudian mengeluarkan wacana yang memang sudah lama sekali. Bahkan di pemilu lalu jargonnya piye kabare masih penak zaman kuto itu kan diglorifikasi kemana-mana sebagai alat politik. Yang kemudian kalah pemilu kan. Nanti kita bicara masalah itu. Tapi kenapa menurut Anda di tengah banyaknya agenda setting, agenda kepentingan Golkar, kenapa ide ini kembali muncul? Apa motifnya menurut Anda? Motif yang paling real sih kalau menurut saya memang hanya untuk membuat Golkar kembali seksi di hadapan masyarakat sebagai partai yang ya masih mengandalkan sukses dahulu kala pembangunan oleh Soeharto. Tapi kan secara real kan Golkar nggak punya legalitas untuk mengusulkan Pak Harto sebagai pahlawan. Seperti tadi disinggung oleh Pak Mahadi, itu usul dari bawah, dari masyarakat. Mulai dari masyarakat, naik ke bupati, bahkan sebelumnya lurah, lalu ke gubernur, baru ke presiden. Jadi ada sebuah realita yang nggak enak, semua harus disetujui oleh presiden yang mendapat masukan dari Dewan Tanda Jasa dan Gelar. Jadi ini sekali lagi nggak ada hubungannya dengan agenda Golkar untuk mengusung Pak Harto sebagai pahlawan dengan realita yang sebenarnya terjadi. Jadi apalagi 2008. Ini munaslup loh Mas Bas. Ya? Munaslup loh yang menyatakan bahwa harus seperti itu. Munaslup nggak begitu penting banget untuk sebagai ajang untuk mengusulkan Pak Harto ya. Dan sekali lagi ya, Pak Harto wafat Januari 2008. Betul. Hanya hitungan hari setelah itu mulai ramai dibicarakan tentang apakah layak menjadi pahlawan nasional. Kenapa waktu itu banyak tentangan? Karena orang melihat bahwa Bung Karno saja, ya Bung Karno presiden pertama belum pahlawan nasional waktu itu. Hanya proklamator gelarnya. Nah, baru ini tahun 2012 baru dipahlawankan. Baru dipahlawankan 2012. Ya. Baik. Tapi kalau kita melihat ini kan kalau dari segi politik kalau kata Mas Bas ya ini cuma agenda sampingan yang kurang begitu penting apalagi ini di era Munaslup. Tapi kalau kita bicara mengenai Pak Mahdi mengatakan bahwa ya kita sudah reformasi sudah berjalan 18 tahun, masyarakat harus sudah mulai berdamai dan ini kan harus dari masyarakat nih Pak. Levelnya paling bawah mengusulkan, apakah menurut Anda sendiri melihatnya masyarakat sebenarnya sudah lebih mendukung bahwa Pak Harto sudah cocok dicalonkan jadi pahlawan? Jangan dijawab dulu, kita akan jawab usai jeda berikutnya. Tetaplah bersama kami.
Kita masih berbicara mengenai gelar pahlawan yang kontroversial. Ya, siapa lagi kalau bukan kepada Presiden Soeharto. Kalau tadi Anda mengatakan, Pak Mahadi, harusnya masyarakat sudah mulai berdamai lah dengan sejarah, dengan segala jasa-jasa Pak Harto. Kalau kata Pak Wimar sih jasanya buat Golkar paling banyak. Tapi menurut Anda sendiri, masyarakat dari bottom line-nya sendiri sudah menginginkan nggak sih sebenarnya legitimasi atau lebih kangen nggak sih kepada Pak Harto ini sebenarnya dengan segala kepahlawanannya? Kalau kita lihat misalnya angkutan umum gitu ya. Itu kan truk atau apa itu kan bilang enak zaman kuto katanya. Artinya kalau memang itu ditolak kan pasti ada penolakan dari masyarakat. Dibuang di pinggir jalan, truknya dihadang gitu. Jadi mungkin dari bawah juga apakah itu rekayasa atau memang murni, tapi ada spirit juga ingin melihat Soeharto gitu. Karena apa? Karena pengalaman berjalannya pemerintahan reformasi, apakah katakanlah zaman Gus Dur saya ada di dalam sama, dan itu terlalu singkat kan. Tapi dari zamannya Mbak Mega, SBY gitu, itu kan orang juga mulai agak kehilangan gitu ya, kehilangan kepemimpinan itu. Gitu. Berarti Anda melihat sejak era reformasi justru orang kangen dengan Soeharto? Ada orang yang kangen gitu. Jadi memang selain memang ada pendukung Soeharto, itu juga harus kita pahami ya. Di Jawa itu banyak orang yang pendukung Soeharto. Itu yang tidak bisa kita tolak. Tapi banyak juga orang mungkin yang berpikir ulang, ya gaya Soeharto yang agak otoriter itu mungkin diperlukan katanya. Ada yang bilang kita ini kayak kembali ke Singapura lah katanya. Lee Kuan Yew itu gimana katanya. Karena sekarang diberikan kebebasan, ya artinya banyak juga yang dianggap kurang gitu. Dan itu bisa dikapitalisasi secara politik ya menurut Anda oleh Golkar, Pak Mahadi? Itu belum jamin saya. Belum jamin. Belum jamin. Golkar perlu mencalonkan kembali Prabowo yang juga. Tapi kalau menurut Anda kedua kali menang. Pak Wimar, kalau tadi kita mengatakan bahwa dari masyarakat sendiri. Tapi Golkar yang sekarang sudah mengusulkan Jokowi loh. Itulah. Oke, itu topik yang lain. Kita masih bicara mengenai Pak Harto. Memang susah kalau bersama tiga orang yang senior. Pak Wimar, kalau kita melihat bagaimana Golkar bisa memanfaatkan situasi ini, romantisme politik, memanfaatkan romantisme masyarakat terhadap sosok Soeharto, pahlawan Soeharto, kemudian dilegitimasi dengan kepahlawanan. Menurut Anda bisa mendapatkan gain politik yang menarik? Sayangnya Golkar itu bukan tipe romantis ya. Golkar itu pragmatis. Ya kalau romantis sih orang seperti saya romantis ya. Karena tidak punya pragmatisme. Golkar itu sangat pragmatis. Dikala dia efektif, Soeharto efektif, pragmatisme yang menang pembangunan ekonomi dan sebagainya kan. Demokrasi tidak ada suaranya tetap diterima. Kalau Pak Harto jadi pahlawan masih terserah bagaimana suara mayoritas. Tapi kalau Golkar dianggap bagian dari kepahlawanan itu justru tidak. Justru Golkar itu tidak menggunakan posisi kuatnya waktu itu untuk menetralisir kesewenangan Soeharto. Betul nggak Pak Mahadi? Saya orang Golkar, kakak saya Golkar, teman saya Golkar, semua sekjen itu teman Golkar. Tapi selalu saya katakan Pak Wimar itu lebih senior dari saya kalau di Golkar. Saya itu masuk daftar. Saya masuk daftar calon Golkar yang pertama nomor 9. Di mana Pak Sarwono Kusuma Atmaja itu nomor 34. Dia masih masuk juga karena Jawa Barat harus masuk banyak sekali orang. Tapi ya karena alasan pribadi bukannya nggak mau. Tapi menurut Anda sendiri Pak Wimar dengan Golkar bisa nggak dengan mengglorifikasi ide ini, dia ada maksud-maksud lain nggak? Misalnya mendapatkan gain politik misalnya. Apa kecurigaan Anda apa maksudnya sih? Kecurigaannya dia tidak punya modal politik. Dia seperti Manchester United ya. tidak punya elan, tidak punya aura, tidak punya pemain. Ya bangkitkanlah schools, gigs segala macam pahlawan zaman dulu. Itu saya rasa ketinggalan. Mereka harus seperti Leicester ya, maju sendiri itu. Jadi justru akan nyusruk secara politik. Menurut saya tidak akan menguntungkan Golkar. Mas gimana? Kalau kita melihat glorifikasi itu begini. PD Perjuangan bisa menang pemilu karena glorifikasi Soekarno. Itu fakta. Tahun 99 bahkan seterusnya simbol-simbol Soekarno amat dipakai untuk bisa ikut mengangkat elektoral partai. Itu yang saya bilang glorifikasi oleh Bung Karno itu
self-made, terbukti. Semua terkagum-kagum ketika Bung Karno menjalankan sistem demokrasi terpimpin misalnya. Ya, kita tiba-tiba menjadi negara yang ya kekuatan. Ini ada dua aktivis yang ikut menurunkan Soekarno dulu. Iya, tapi nggak usah diglorifikasi. Sampai sekarang banyak masyarakat yang terkagum-kagum kepada Bung Karno, termasuk generasi muda. Lain dengan Pak Harto, kelihatan kok Pak Harto itu seperti Pak Wimar tadi bilang di monolog, demokratis hanya 5-6 tahun pertama. Setelah itu berubah menjadi seorang pemimpin yang otoriter. Agak kasihan, agak tragis Soeharto. Saya yakin maksudnya baik, maksudnya semua tokoh baik ya. Tapi di tengah jalan masuk pengaruh-pengaruh anaknya, terus Lee Kuan Yew juga kan ngajarin anaknya untuk berbisnis. Jadi kepahlawanan Soeharto yang mulai muncul. Coba bayangin dia jadi presiden umur 44 ke kantor naik jeep gitu ya, terus sangat berani. Itu glamour itu hilang ditelan oleh pragmatisme. Dan pragmatisme itu banyak orang Golkar terlibat di situ. Iya. Hampir semua kecuali Pak Mahdi lah gitu ya. Tapi Pak Mahdi kan Pak Wilmar juga. Pak Mahdi kalau kita lihat dari pemilu yang lalu, Golkar kan Pak Mahdi di Golkar juga bagaimana mengikuti perkembangan junior-junior mengelola partai ini ya. Kalau kita melihat glorifikasi ini terjadi pada tahun 2014 yang begitu masif ya. Mungkin setelah orang sudah mulai agak lupa, generasi Y sudah mulai bisa memilih. Jadi tidak mengalami era-era seperti Pak Wimar yang ikut masuk ke penjara di zaman Soeharto. Sebentar penjaranya ya. Iyalah, tapi kan sempat masuk penjara, ditengokin kan sama istri kan waktu itu. Tapi Pak Mahdi, menurut Anda sukses nggak sih Golkar kemudian memakai ide ini untuk kemudian mendapat gain secara elektoral, mendapat keuntungan secara elektoral? Saya kira kalau itu tidak signifikan ya. Jadi betul, Pak. ini lebih hanya kecintaan pada sejarah saja mungkin, karena toh Golkar itu juga ngakui Bung Karno loh. Jadi orang Golkar ngakui Bung Karno dan sekarang mengakui Jokowi. Oke, kalau kita tanya, ketiga tokoh ini tidak percaya dan tidak mengakui bahwa Golkar akan mendapatkan gain elektoral atau gain politik dari mengglorifikasi Soeharto seperti PDIP pada Soekarno. Tapi kalau menurut Anda Golkar sendiri kan ini kan Munaslup Pak Mahdi. Anda harus bergerak dengan dasar Munaslup itu harus bisa ada langkah aksinya. Menurut Anda Golkar harus terus berusaha nggak? Atau biar mendiamkan ide ini menjadi perdebatan di publik aja? Ya normalnya harus berusaha karena setelah diputuskan di Munas. Tapi kan banyak keputusan Munas yang mereka lupa juga. Aduh. Saya setuju sekali. Oke. Ini rupanya masalah Golkar dan Soeharto ini memang tidak akan habis. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ini berkomplot.
Anda masih bersama kami meskipun topik dialog dan juga pembicaraan kita tuh ngelantur kemana-mana dari tadi. Tapi kita masih akan berbicara mengenai kontroversi mengenai gelar kepahlawanan kepada Presiden Republik Indonesia kedua Jenderal Besar Soeharto. Kalau menurut Anda Mas Bas, masyarakat Indonesia sudah dapat menerima belum sih bahwa sudah dapat menerima, memaafkan, memutihkan apa yang dilakukan Soeharto? Atau memang ini masih menjadi masalah pelik buat masalah anti korupsi, buat masalah hak asasi manusia, itu masih jadi problem? Sebagian besar masyarakat mungkin udah nggak peduli ya. Hanya kita-kita aja yang masih mau ngomongin Soeharto. Sudah terlalu lama, dia aja turun tahun 98, sudah 18 tahun. Generasi muda sekarang saya kira nggak akan berpikir tentang apakah Pak Harto perlu jadi pahlawan atau tidak. Mungkin mereka berpikirnya lebih praktis. Oh, semua presiden jadi pahlawan nasional aja, selesai. Jadi nggak mikirin sama sekali gitu ya. Tapi kalau menurut Anda memang seberapa penting sih kemudian masyarakat Indonesia bisa quote unquote memutihkan orang-orang yang dianggap punya masalah dalam masa lalu? Kan kalau kita lihat simposium 65 terhadap komunis misalnya, itu sudah ada arah baru rekonsiliasi. Apakah hal-hal ini perlu juga terhadap? Nah, ini yang bagus. Saya kira rekonsiliasi 65 ini bisa menjadi lompatan yang cukup penting ya. Kalau memang kedua pihak yang merasa menjadi korban dan yang yang menindas gitu bisa berdamai. Pada akhirnya mungkin isu Pak Harto itu bisa dikelola secara bagus juga. Jadi secara modern lebih rekonsiliatif gitu ya. Bisa seperti itu. Tapi ya masih panjang perjalanan. Saya punya perkiraan. Mungkin kalau kita semua udah mati ini belum tentu juga Pak Harto dijadikan sebagai pahlawan. Sekarang saja saya nggak yakin Presiden Jokowi mau menyetujui Soeharto sebagai pahlawan nasional. Meskipun sudah koalisi dengan Partai Golkar, sudah diusung lagi oleh partainya Pak Mahadi nih katanya. Karena Jokowi integritasnya tinggi. Oke, kita sampai susah ini menjawab. Pak Mahadi ini kalau kita melihat proses politik ini masih terus berjalan. Kalau tadi kita bicara mengenai tap MPR, salah satu Pak Mahadi nggak terlalu ngoyo. Apakah Golkar penting atau tidak tetap mendukung ini menjadi gerakan politik dan sampai akhirnya gol. Tapi kalau kata Setia Novanto sebagai ketua umum Partai Golkar, saya akan bekerja keras untuk menggolkan ide ini. Termasuk mengenai tap MPR nomor 11 tahun 98 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, bahkan katakan di situ harus bisa membersihkan tindakan korupsi Soeharto. Menurut Anda langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan oleh adik-adik Anda nih, Pak Mahadi? Anda mau nggak mau harus setuju juga lah. Kalau tap MPR itu ya saya kebetulan yang membidani itu. Ya, gimana Pak Mahadi? Waktu itu Anda juga ikut mengusulkan itu? Yang mengusulkan itu PDI dan P3 sebenarnya ketika itu, yang agar Pak Harto itu dijadikan satu tap untuk dinyatakan bersalah. Nah, saya kebetulan dari kipernya Golkar waktu itu. Karena kita mau pemilu, saya bilang nggak bisa. Kalau itu disetujui Pak Harto bersalah kan Golkar semua bersalah kan. Saya sebagai politisi mengatakan nggak bisa. Oleh karena itu kita damai-damai di sana di MPR itu. Dan jualannya itu mereka nuntut P4 itu dicabut. Ya saya bilang cabut aja lah. Tapi seberapa relevan nggak sih Pak? Kemudian ada ide juga dari kelompok muda Partai Golkar, Pak Setia Novanto dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa tap MPR ini juga sudah tidak relevan lagi, bahwa ini salah satu ganjalan untuk bisa melangsungkan atau memutuskan dan juga menggolkan ide pahlawan Soeharto ini. Menurut Anda? Kalau saya kira bisa juga dibilang tidak relevan. Karena nyatanya pengusut nggak ada yang ngusut kan? Ya kan? Kalau memang itu relevan, KPK ya periksa itu keluarga Pak Harto. Periksa semua. Yang lebih relevan mengusut Setia Novanto sebetulnya. Pak, itu nanti kita bicarakan di forum lain Pak Wimar. Ya, artinya kalau itu lagi tidak diusut, untuk apa diributkan gitu? Persis. Ya kan? Wong BLBI aja nggak bisa diusut. Senturi juga nggak bisa diusut. Kayaknya obrolan warung kopi kita lebih asik. Tidak ada kejahatan. Pak Wimar, terakhir ini untuk menutup dialog kita malam hari ini. Ini kan
kalau bicara mengenai pro kontra ini tidak akan berkesudahan. Menurut Anda ke depannya seperti apa? Bagaimana masyarakat menanggapi ide ini, kemudian ide rekonsiliasi tadi, memakai Pak Harto sebagai simbol rekonsiliasi. Menurut Anda langkah-langkah ke depan yang lebih proaktif, yang lebih damai seperti itu memang perlu dilakukan atau memang masyarakat harus tetap ditarik garis putih? Yang jelas. Proses politik kan kompleks ya, jadi dialog ini baguslah untuk sebagian orang melatih logika politik. Tapi yang lebih relevan adalah bahwa inti demokrasi di Indonesia ini sudah mulai tumbuh. Ya. Jadi Indonesia itu sangat demokratis instingnya. Walaupun sebagian tidak terakomodasi munculnya calon independen segala kan bukti bahwa partai tidak bisa menampung. Di samping perkembangan demokrasi di negara lain menunjukkan juga bahwa suara rakyat tuh atau suara mayoritas belum tentu benar kalau mayoritasnya memang dikasih data yang salah. Seperti contoh Donald Trump. Dia bisa menang di Partai Republik karena yang memilih itu orang-orang yang bodoh lah. Yang di Indonesia lebih banyak lagi orang bodoh. Jadi masyarakat harus memaafkan. Sebenarnya seberapa perlu masyarakat kita memaafkan apa yang dilakukan oleh Pak Harto? Anda pernah dibredel acara TV-nya, itu kecil sekali ya, pernah di penjara, ya banyak sekali yang lebih parah pastinya. Menurut terima kasih karena acara saya dibredel saya jadi terkenal ya. Kalau enggak sih nggak dikenal saya. Jadi saya berterima kasih untuk proses sejarah. Tidak ada yang saya sesalkan. Pak Harto membebaskan kita dari komunisme, dari Soekarno dan sebagainya, walaupun kemudian menjerebabkan kita dalam kemiskinan. Tapi saya tidak pernah miskin, tidak pernah kaya. Jadi secara pribadi saya tidak terkena. Saya lebih menikmati proses demokrasi yang makin lama, makin dewasa, apapun isunya, siapapun yang mainnya. Golkar boleh munaslup berapa kali, tapi saya kira ya kalau saya bicara di TV mungkin orang lebih kenal saya daripada Setia Novanto. Mas Bas terakhir. Jadi ada insting demokrasi. Gitu. Oke, Mas Bas terakhir. How far can Golkar go nih dengan ide ini? Sampai seberapa jauh? Nggak akan lama. Ini nggak akan lama. Karena ini bukan isu yang seksi. Ya tadi generasi muda nggak peduli ya, pemilih ya nggak peduli. Dan kalau lihat itu kan dari 2014 kalau nggak salah ya sudah menjual isu tersebut. Kabarnya itu Pak. Faktanya pilkada 9 Desember 2015 pilkada serentak Golkar terpuruk ke urutan 9. Jadi memang ini isu yang sebaiknya tidak perlu diusung oleh Golkar. Nggak usah lah main-main isu Soeharto percuma. Dan lebih penting lagi Pak Harto itu nggak akan jadi pahlawan nasional sampai kita mati di sini. Pak Mahadi terakhir dari Anda. 1 menit mengenai ini. Seberapa perlu Golkar melanjutkan ide ini? Saya kira Golkar harus melanjutkan karena dia sudah putuskan kalau nggak munaslup lagi. Iya kan? Sesuatu yang sudah diputuskan di Munas itu mereka harus perjuangkan. Kalau tidak ngapain diputuskan? Itu kita akan lihat seberapa jauh nih adik-adiknya Pak Mahadi Sinambela ini bisa bekerja keras untuk menggolkan ini. Katanya sih sangat serius Pak Mahadi. Kalau kita lihat proses politiknya sudah berjalan, katanya di parlemen, kemudian menggalang dukungan juga di masyarakat. Kita akan lihat seberapa jauh mereka akan berlayar dengan ide ini. Terima kasih Bapak-Bapak yang hadir di CNN Indonesia Prime News akhir pekan.